Hai rekan guru hebat semua, kembali lagi bersama saya Luciana Kristianti Samosirpe. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Cempaka, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Hari ini saya akan membagikan tentang refleksi keempat saya dengan topik empati dan perencanaan materi pembelajaran, program Guru Belajar dan Berbagi Semangat Guru 2. Tujuan pembuatan video ini adalah melakukan refleksi terkait materi empati dan perencanaan materi pembelajaran. Yang pertama, hal baru apa yang diperoleh? Di sini saya mengetahui bahwa empati merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain. Namun, pada saat bersamaan tetap terpisah dengan menjadi diri sendiri. Empati terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama adalah faktor kognitif, merupakan pemahaman tentang nuansa emosi, misalnya tahu apa itu marah, sedih, bahagia, dan perasaan yang lain. Yang kedua adalah faktor afektif, yaitu dapat memahami apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami kejadian tersebut. Jenis empati. Yang pertama adalah empati global, proses alamiah empati. Dan yang kedua, empati egosentris, di mana anak mulai bisa membedakan kesusahan yang sedang menimpa orang lain, bukan kesusahan miliknya. Yang ketiga, empati kognitif, di mana anak mulai memandang dari perspektif yang lain atau perspektif orang lain, khususnya orang yang sudah dikenal. Dan yang keempat adalah empati abstrak, di mana anak empati tidak hanya ditujukan pada orang yang ia kenal ataupun yang sering ditemui. Manfaat empati yang pertama adalah kita dapat menerima keadaan orang lain, yang kedua kita dapat melihat sudut pandang orang lain, yang ketiga kita dapat menentukan sikap atau reaksi kita, dan yang keempat kita dapat memperkuat relasi antara guru dan murid. Mengasah empati. Yang pertama, kontak mata, yaitu saat mendengarkan orang berbicara, upayakan menatap wajahnya. Yang kedua, respon yang sesuai, di mana ekspresi yang sesuai dengan pembicaraan dan tidak berlebihan. 3. Menghindari gangguan, menghindari distraksi misalnya tempat yang bising ataupun sambil bermain HP. Yang keempat, mengajukan pertanyaan. Jika ada informasi yang kurang jelas, langsung tanyakan. Yang kelima adalah parafrase, di mana kita mengulang pernyataan lawan bicara atau mengkonfirmasi pemahaman kita. Yang keenam, tidak memotong pembicaraan, yaitu mendengarkan lawan kita bicara. Dan yang ketujuh adalah transisi peran, di mana kita menyampaikan perasaan dan kondisi kita saat berada di posisi atau situasi lawan bicara. Bagaimana dengan tidak adanya empati dalam pembelajaran? Hal ini menyebabkan hubungan interaksi pendidik dan peserta didik kurang baik. Proses pembelajaran tidak berjalan efektif, dan guru hanya fokus mengejar target pembelajaran. 2. Bagaimana lembar aksi 1 membantu saya melatih empati dan perencanaan materi pembelajaran? Yang pertama, lembar aksi 1 ini melatih saya memahami, mengerti perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain. Yang kedua, memandang sesuatu keadaan dari sudut pandang orang lain. Yang ketiga, menerima keadaan diri dari orang lain dan menentukan sikap dalam bertindak sesuai dengan keadaan. Yang ketiga adalah tips. Tips yang dapat saya bagikan untuk Bapak Ibu Guru semua adalah yang pertama, belajar untuk mendengar aktif. Kedua, melihat kebutuhan murid dalam belajar. Ketiga, mengenal situasi murid atau berempati dengan keadaan murid. Dan yang terakhir adalah mengenal kognitif, afektif, dan gaya belajar murid. Demikian yang dapat saya bisa bagikan. Semoga refleksi saya hari ini dapat membantu ataupun berbagi dengan Bapak Ibu Guru semua. Yuk bergabung dengan seri Semangat Guru 2. Caranya, buka SIM PKB, pilih Guru Belajar dan Berbagi, Guru Belajar, pelatihan Semangat Guru 2, dan mulailah mendaftar. Dan kita dapat mendengarkan informasi-informasi ataupun ilmu yang sangat bermanfaat dari Bapak dan Ibu narasumber. Salam belajar!